Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai turunan numerik, selisih hampiran maju dan selisih hampiran mundur, serta contoh soal dan pembahasannya. Sebelumnya, kami dari kelompok 7 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Alisa Azri Hairani. Nama saya Fatimah Wisesa. Nama saya Maria Sona Sinamon Clay. Baik, untuk pembahasan pertama mengenai turunan numerik. Apa yang dimaksud dengan turunan numerik? Nah, seringkali fungsi fx ini tidak diketahui secara eksplisit, tetapi hanya diberikan beberapa titik data saja. Nah, kasus ini tidak bisa diselesaikan dengan turunan fungsi secara analitik. Nah, persoalan turunan numerik ialah menentukan hampiran nilai turunan fungsi f yang diberikan dalam bentuk tabel. Terdapat 3 pendekatan menghitung f aksen x0. Yang pertama itu ada hampiran selisih maju, hampiran selisih mundur, dan hampiran selisih pusat, di mana kedua pendekatan yaitu hampiran selisih maju dan hampiran selisih mundur akan dibahas oleh kelompok kami. Yang pertama ini adalah hampiran selisih maju. Kita coba lihat ke grafiknya nih. Di sini kita ambil satu titik yaitu titik x0 dan titik y0 ya di sini. Nah, lalu karena hampiran selisih maju, berarti kita ambil satu titik di depan x0-nya, berarti x1 kan. Berarti di sini kita ambil titik x1 di mana jarak dari x0 ke x1 itu adalah h. Sehingga rumusnya bisa kita dapatkan bahwa f aksen x0 sama dengan f x0 plus h, dengan f x0 plus h dikurang f x0-nya per h atau jarak dari x1 ke x0, sehingga rumusnya adalah f1 min f0 per h. Nah, rumus hampiran selisih maju itu bisa didapatkan dari penurunan rumus Dirac-Tyler. Nah, di sini kita bisa lihat rumus dari Dirac-Tyler-nya adalah fx 0 plus x min x0 per 1 faktorial dikali f aksen x0 plus x min x0 kuadrat per 2 faktorial dikali f double aksen x0 dan seterusnya. Nah, kita sesuai dengan yang ingin kita cari ya, kita mau cari turunannya, berarti kita mau cari nilai ini kan. Nah, sehingga bisa dapatkan rumus fi plus 1 sama dengan fx0, itu berarti kan fi ditambah h kali fi aksen. Kenapa h di sini? Dan di sini x min x0. Kalau kita lihat ke grafiknya, x min x0 itu kan nilainya h ya. Berarti untuk dari penurunan Dirac-Tyler ini x min x0 sama dengan h dikali f aksen x0, berarti f aksen i ditambah x min x0 kuadrat per 2 faktorial, berarti h kuadrat per 2 fi double aksen dan seterusnya. Lalu di sini kita mau cari yang ini, kita mau nyari fi aksen ini, kita pindah ke sini, h kali fi aksen sama dengan fi plus 1 min fi min h kuadrat per 2 fi double aksen. Lalu kita bagi h untuk bisa mendapatkan nilai fi aksennya, berarti fi plus 1 min fi per h min h per 2 fi double aksen, sehingga rumusnya adalah fi aksen sama dengan fi plus 1 min fi plus h plus OH. Di sini OH-nya adalah nilai galatnya. Yang dalam hal ini OH ini nilainya adalah H plus 2 F double aksen T, di mana T lebih dari XI dan kurang dari XI plus 1. Berikutnya kita mencari turunan dengan rumus hampiran selisih mundur. Misalnya kita memiliki sebuah persamaan y sama dengan fx. Nah, dari persamaan y sama dengan fx itu kita dapat mengambil 2 titik dari persamaan. Misalnya titik pertama yang kita ambil itu adalah titik ini, titik yang di sini. Nah, titik di sini itu memiliki koordinat berupa x0 dan y-nya itu kita misalkan sebagai y0. Lalu, karena kita menggunakan hampiran selisih mundur, maka titik berikutnya yang dapat kita ambil itu adalah titik yang secara posisi berada di belakang atau mundur x-nya gitu. Nah, sehingga kita dapat memisalkan kita memilih titik kedua, yaitu titik di sini, di mana titik ini memiliki koordinat x-1 misalnya dan y-1. Nah, tadi ini kita misalkan sebagai x0, tadi kan x0, dan jarak antara titik 1 dengan titik 2 itu secara horizontal itu berjarak h. Jadi yang titik ini itu dapat kita notasikan sebagai x0 dengan jarak h dan mundur berarti kurangi h, begitu. Dan juga titik y ini kita dapat definisikan sebagai ini, karena y sama dengan fx dan yang ini x-nya itu adalah x0, maka yang y0 ini dapat didefinisikan sebagai f x0. Dan yang ini karena x-nya di sini x0 min h, maka ini dapat didefinisikan sebagai f x0 min h. Nah, kembali ke konsep turunan, di mana konsep turunan itu merupakan melihat dari gradiennya, dan sebagaimana kita tahu rumus gradien itu adalah delta y per delta x. Di mana titik ini sebelum kita masuk ke gradien, titik ini membentuk suatu garis lurus sehingga dia memiliki sebuah gradien ya kan, dan gradien itu merupakan konsep dari turunan, dan kita mendapati rumus gradien itu delta y per delta x. Nah, ini tinggal kita masukkan saja persamaannya. Delta y itu artinya selisih antara y, berarti selisih ini di mana ini fx0 dikurang karena selisih dikurang dengan ini fx0 min h, sesuai. Dan yang di bawah delta x, yang ini x0 dikurangi dengan x0 min h, maka akan didapatkan h. Kalau ingin pembuktiannya seperti ini, x0 dikurang dengan x0 min h. Ini x0 dikurang x0 habis minus kali minus positif, jadi ini jadi h. Nah, maka dari persamaan ini
dan konsep turunan didapatkan rumus hampiran selisih mundur, yaitu seperti ini. Rumus hampiran selisih mundur ternyata juga dapat diturunkan dari rumus Dirac-Taylor. Sebagaimana kita tahu bahwa rumus Dirac-Taylor itulah fx sama dengan fx0 ditambah sekian-sekian. Nah, dari rumus Dirac-Taylor ini kita dapat mengubah definisinya sedikit, di mana kita ubah definisi x itu menjadi xi plus 1, x0 menjadi xi, dan h itu menjadi xi plus 1 minus xi, di mana ini juga sama dengan x dikurang dengan x0 gitu. Sehingga dengan menggunakan definisi ini kita mendapatkan rumus Dirac-Taylor yang baru, yaitu fxi plus 1 sama dengan fxi plus f aksen xi per 1h ditambah sekian-sekian. Nah, dari Dirac-Taylor yang telah diubah definisinya tadi, kita dapat mencari rumus turunan yang di sini disimbolkan dengan f aksen xi. Nah, bagaimana cara mencari f aksen xi? Itu cara mencarinya sederhana saja, ini tinggal diganti ruasnya saja dan disesuaikan dengan bentuk yang kita cari. Nah, misalnya di sini kita mencari f aksen xi. Nah, yang pertama kita lihat yang ini. Ini karena f aksen xi hanya ini per 1 faktorial, artinya 1, berarti ini dapat kita coret ya, karena cuma 1, jadi ini tinggal f aksen xih. Nah, pertama-tama kita pindah luaskan semua persamaan selain ini. Yang ini kita pindahkan ke sini menjadi kurang, terus yang ini juga kurang, dan seterusnya sampai terakhir kurang. Yang artinya kita memiliki sekarang f aksen xih sama dengan bla 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 bla. Itu f aksen xih. Bagaimana cara mencari f aksen xi? Itu caranya itu tinggal dibagi dengan h keseluruhannya yang tadi kita kurang-kurangi. Sehingga itu membentuk persamaan di bawah. F aksen xi itu sama dengan 1/h dikali dengan minus fxi yang udah dipindah luas ditambah ini, tetap ini dikurang dengan ini semuanya gitu. Nah, karena kita mendefinisikan h itu mendekati 0 ya, maka yang ini sebenarnya dapat diabaikan gitu, yang selain ini, yang di sini. Maksudnya ini akan menjadi errornya gitu, dan nilainya juga nggak terlalu signifikan. Nah, dari sini itu dapat diturunkan seperti ini. Yang ini menjadi min 1/h fxi ditambah 1/h fxi plus 1 dikurang dengan yang ini keseluruhannya, yang tadi dibilang bisa menjadi error. Sehingga dari persamaan ini itu dapat dibentuk menjadi persamaan yang di bawah. F aksen xi itu sama dengan fxi plus 1 dikurang fxi per h ditambah dengan error. Dan ini menyerupai rumus dari hampiran selisih mundur dengan jarak sebesar h gitu. Baik, sekarang kita akan masuk ke contoh soal aplikasi turunan numerik. Sebuah kelereng dilemparkan vertikal dengan kecepatan awal 80 meter per second. Bila diasumsikan arah positif ke atas dan persamaan tinggi sebagai berikut, di mana T adalah waktu dalam detik dan H adalah ketinggian dalam meter, hitunglah A kecepatan kelereng setelah 2 detik, itu menggunakan hampiran selisih maju dan hampiran selisih mundur dengan H sama dengan 0,0001. Perlu diketahui teman-teman bahwa H di sini bukan ketinggian, melainkan selisih antara nilai X yang digunakan dalam rumus hampiran selisih maju dan mundur. Kemudian untuk poin B, kecepatan kelereng saat menyentuh tanah dengan cara yang sama seperti poin A dan C, bandingkan hasil yang diperoleh pada poin A dan B dengan solusi eksaknya. Kita akan masuk ke pembahasannya. Seperti yang kita tahu teman-teman bahwa fungsi kecepatan merupakan turunan pertama dari fungsi jarak. Dan untuk kasus kita kali ini, fungsi jaraknya adalah ht sama dengan 16t kuadrat plus 80t. Jika kita turunkan, turunan pertamanya adalah min 32t plus 80. Jika kita masukkan dt ke dalam persamaan ini, itu merupakan solusi eksaknya. Yang akan kita lakukan pada poin A dan B adalah mencari aproksimasi dari nilai kecepatan tersebut menggunakan hampiran selisih maju dan mundur. Untuk rumusnya sendiri itu sebagai berikut, dan dalam kasus kita f aksen x ini merupakan fungsi kecepatan, yaitu turunan pertama dari fungsi jaraknya, itu fx ini, dan hanya yang kita gunakan adalah 0,0001. Baik, selanjutnya kita akan membahas untuk yang poin A. Diketahui persamaan tingginya sebagai berikut, nilai h dan t yang digunakan adalah 2 detik. Pertama kita akan mencari nilai fx atau nilai ht-nya dulu. Kita tinggal masukkan nilai t sama dengan 2 detik, kemudian t plus h dan t plus h-nya, diperoleh nilai ht sebagai berikut. Dan ht-nya kan digunakan untuk mencari hampiran selisih maju dan mundurnya. Jadi ini selisih maju, kita cari f aksen x0 itu berarti f aksen 2, ya kan? Jadi x0-nya adalah 2, kemudian masukkan fx plus h-nya 2,0001 dan fx0-nya f2, berarti kemudian hanya 0,0001. Tinggal kita masukkan nilai-nilai yang ada di sini dan diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk yang selisih mundur sama, kita tinggal memasukkan angka-angka yang ada di sini ke dalam rumusnya dan diperoleh hasil sebagai berikut. Saya akan menunjukkan bagaimana pengerjaan yang poin A tadi menggunakan Excel. Nah, di sini saya sudah mencari nilai fx-nya atau nilai ht-nya. Kemudian untuk selisih maju, tinggal kita mengurangkan nilai fx plus h dikurang dengan fx dibagi dengan nilai h-nya. Untuk yang selisih mundur, kita mengurangkan fx dengan fx min h dan dibagi dengan h-nya, dan diperoleh hasil sebagai berikut, sama dengan yang tadi ya.
Selanjutnya kita masuk ke pembahasan poin B. Ini kita diminta untuk mencari kecepatan kelereng ketika menyentuh tanah. Jadi di sini kita cari dulu waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke titik tertinggi. Nah, kelereng akan mencapai titik tertinggi ketika kecepatannya itu 0 meter per second. Jadi tinggal kita masukkan 0 ini ke dalam persamaan kecepatannya dan diperoleh nilai T sama dengan 2,5 detik. Nah, lama kelereng di udara adalah 2 kali lama kelereng sampai ke titik tertinggi. Jadi bisa dikatakan bahwa kelereng akan kembali ke tanah dalam waktu 2 kali 2,5 detik, yaitu sama dengan 5 detik. Nah, kemudian T sama dengan 5 itu akan kita masukkan ke dalam rumus HT-nya dan kita peroleh hasil sebagai berikut. Nah, kemudian dengan cara yang sama seperti poin A tadi, kita tinggal masukkan HT ini oleh Fx ke dalam rumus antara sisi maju dan sisi mundurnya. Diperoleh hasil sebagai berikut untuk yang sisi maju dan untuk yang sisi mundurnya sebagai berikut. Saya akan menunjukkan bagaimana pengerjaan poin B dengan menggunakan software R. Ini kita menggunakan T-nya 5 detik, kemudian H-nya sebagai berikut. Ini saya sudah menyiapkan sebuah fungsi Fx untuk menghitung nilai Fx untuk nilai HT-nya. Jadi kita tinggal panggil di sini untuk yang Fx, kemudian Fx min H dan Fx plus H-nya. Kalau kita run di sini akan muncul hasil sebagai berikut. Nah, untuk aproksimasinya, di sini untuk yang sisi maju dan mundur ini sudah saya siapkan sebuah fungsi namanya hampiran underscore sisi. Nah, untuk yang sisi maju berarti kita akan mengurangkan antara Fx plus H dikurang dengan Fx. Jadi kita masukkan di sini Fx plus H dan Fx. Untuk yang sisi mundurnya itu Fx dikurangi dengan Fx min H. Jadi tinggal kita masukkan, kita panggil fungsinya dan di sini kita coba run. Nah, untuk yang sisi maju di sini dapat min 80,0016, yang sisi mundurnya min 79,9984 sama dengan hasil perhitungan yang tadi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan poin C. Nah, di sini kita diminta untuk mencari solusi eksaknya. Nah, tadi kita di awal sudah menurunkan rumus kecepatannya dari fungsi jaraknya, yaitu sebagai berikut, min 32T plus 80. Jadi, kita tinggal masukkan nilai T sama dengan 2 detik dan T sama dengan 5 detik untuk yang kelereng saat menyentuh tanah. Jadi, kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya seperti ini. Untuk yang T sama dengan 2 detik diperoleh kecepatannya adalah 16 meter per second. Dan untuk yang saat menyentuh tanah, kita masukkan T sama dengan 5 dan diperoleh hasil min 80 meter per second. Untuk perbandingannya antara solusi eksak dan nilai aproksimasi tadi, kita bisa lihat di sini untuk nilai errornya yang hampiran sisi maju itu 0,0016. Nah, ini diperoleh dari menyelesaikan antara solusi eksak dikurang dengan sisi maju. Kemudian yang untuk yang sisi mundur min 0,0016. Nah, kemudian untuk yang kecepatan kelereng saat menyentuh tanah untuk T sama dengan 5 detik itu diperoleh error yang sama seperti kecepatan kelereng saat 2 detik. Nah, untuk kesimpulannya, hampiran sisi maju dan mundur dengan H sama dengan 0,0001 memberikan nilai error yang sama, yaitu 0,0016 baik pada saat T sama dengan 2 detik maupun saat T sama dengan 5 detik atau kelereng menyentuh tanah. Jadi untuk kasus ini, hampiran sisi maju dan hampiran sisi mundur memiliki tingkat akurasi yang sama untuk mengaproksimasi kecepatan kelereng. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.